السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman dan Rahimnya masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang begitu luar biasa. Nikmat yang sangat agung, yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tersebut kepada seorang hamba, melainkan karena Allah ingin menjadikan hamba itu adalah hamba-hamba yang beruntung di dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Tidaklah Allah berikan nikmat tersebut kepada seorang hamba melainkan karena Allah ingin menjadikan hamba tersebut adalah hamba yang selamat di dalam kehidupan yang sementara di dunia ini maupun di akhirat yang selama-lamanya. Tidak lain tidak bukan nikmat itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah memasuki daripada tahun baru Islam 1447 Hijriah, yang berarti sudah 1400 tahun lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita dari kehidupan dunia ini. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat hanya jasadnya beliau. Akan tetapi daripada rohnya Nabi, rohnya para anbiya itu senantiasa hidup di dalam kubur mereka. Para nabi, para rasul, mereka itu hidup di dalam kuburnya, roh mereka senantiasa hidup, bahkan senantiasa memperhatikan kita umatnya. Makanya di dalam sebuah hadis, sebuah riwayat, Nabi SAW mengatakan, perbanyaklah kalian ini bersolawat kepadaku, terutama pada hari Jumat, pada malam Jumat. Kenapa? Karena solawat-solawat tersebut akan senantiasa disetorkan, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan amal-amal kita. Kalau amal-amal kita ini bagus, maka Nabi akan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal-amal kita ini buruk, maka Nabi akan memohonkan ampunan untuk kita. Maka ini merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar, nikmat yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita orang yang beriman, dijadikan kita bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kita kepada tahun yang baru, yang artinya Allah kasih kesempatan yang baru untuk kita. Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, memperbaiki kekurangan, memperbaiki daripada apa yang belum sempat kita penuhi daripada kewajipan-kewajipan kita di tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala perbuatan kita di tahun-tahun yang lalu. Banyak pelanggaran kita, banyak perbuatan maksiat dosa kita yang kita lakukan, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Tapi Allah tidak hukum langsung saat itu juga. Kalau dulu Bani Israel sekali berbuat dosa akan tertulis di pintu rumahnya, fulan tadi malam berbuat begini, berbuat begitu, tertulis. Tapi sebagai
bentuk sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad, enggak langsung dibukakan oleh Allah segala aib, segala dosa, segala maksiat yang kita buat. Maknanya apa? Allah kasih kesempatan kita untuk bertaubat. Padahal Allah mampu, Allah kuasa untuk azab kita saat itu juga ketika kita berbuat dosa maksiat, tapi Allah tidak langsung hukum kita saat itu karena Allah ingin menjadikan kita orang yang bertaubat, orang yang kembali kepada Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang dapat bertaubat kepada Allah, yang dapat menyadari kesalahannya, yang dapat menyadari daripada perbuatan-perbuatan dosanya, kemudian dia menyesal dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh pagi ini kita dikumpulkan di tempat yang begitu mulia, di majelis yang begitu mulia, dan kita yakin dengan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perkumpulan yang seperti ini adalah perkumpulan yang akan mendatangkan rahmat, yang akan mendatangkan ampunan untuk kita semua dari segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah subuh rahimakumullah. Islam sangat memperhatikan daripada berkeluarga, daripada hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga. Baik di dalam ayat Al-Quran, baik di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali daripada etika, adab, anjuran, nasihat-nasihat yang diberikan oleh syariat agar kita menjadikan keluarga kita ini keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala jadikan dari jenis kalian sendiri, yaitu manusia, pasangan-pasangan agar kalian mendapatkan sakinah, ketenangan di dalamnya, dan menjadikan kasih sayang dan juga rahmat, rasa cinta dan kasih sayang. Itu di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu sebelum datang Islam, maka khususnya kaum wanita sangat-sangat tidak dihargai. Bukan hanya dari kalangan kaum Arab jahiliyah saja, tapi di seluruh penjuru dunia, perempuan hanya dipandang sebelah mata, hanya dipandang sebagai barang, hanya dipandang daripada pemuas daripada hawa nafsu, keinginan-keinginan daripada para lelaki. Kemudian datanglah syariat Nabi SAW yang begitu mulia, yang memuliakan perempuan, yang meninggikan perempuan setinggi-tingginya derajat. Tidak boleh seorang laki-laki berhubungan kepada perempuan kecuali dengan akad yang dibenarkan oleh syariat. Ketika sudah terjalin akad, maka seorang laki-laki di situ ada kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi. Ada hak-hak perempuan yang harus mereka perhatikan. Maka tinggi derajat daripada perempuan. Maka terjalinlah daripada hubungan keluarga yang islami, menjadikan masyarakat yang islami, karena sebab Allah Subhanahu wa taala mengatur daripada hal tersebut melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangga, di dalam berkeluarga, kuncinya ada di dalam dua kata. Kalau daripada dua kata ini, antara suami dan juga istri benar-benar memperhatikan hal tersebut, insya Allah semakin dekat mereka kepada kebahagiaan yang hakiki, kepada kebahagiaan dalam menjalani rumah tangga, di dalam berkeluarga, dan juga kebahagiaan nanti di akhirat kelak karena mereka berhasil menjalankan daripada tanggung jawab amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kata tersebut adalah al-huquq wal wajibat. Hak dan kewajiban. Sejauh mana
pasangan tersebut menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, maka sejauh itu pula kebahagiaan akan mereka dapatkan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tapi sejauh mana pasangan mengabaikan daripada hak-hak maupun kewajiban, maka sejauh itu pula mereka untuk mencapai daripada kebahagiaan. Maka penting daripada hal tersebut diperhatikan, sampai-sampai Al-Mufakkir Islam Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur beliau mengatakan, idza dha'atil huquq ja'atil uquq. Kalau hak-hak sudah diabaikan, maka akan datang kedurhakaan. Seorang suami yang mengabaikan daripada hak-hak istrinya, tidak menjalankan kewajiban sebagai suami, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang semestinya dia jalankan, maka akan datang kedurhakaan daripada istrinya. Begitu pula sebaliknya, apabila seorang istri tidak menjalankan daripada kewajibannya, tidak melaksanakan daripada hak-haknya, maka akan datang pula kedurhakaan daripada suaminya. Maka penting masing-masing untuk introspeksi dirinya, masing-masing untuk perhatikan dirinya, sudah sejauh mana dia melaksanakan daripada kewajiban-kewajiban. Masing-masing lihat dirinya, jangan lihat daripada pasangannya. Sudahkah kita melaksanakan daripada kewajiban kita dengan semestinya sebagai seorang suami? Begitu juga para istri, sudahkah melaksanakan daripada kewajiban sebagai semestinya sebagai seorang istri? Karena mohon maaf, ya, yang sudah menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat kita, ya, ini antara laki-laki dan perempuan masing-masing saling menyalahkan, ya. Maunya agar dipenuhi segala haknya, tapi dia lupa akan kewajiban-kewajibannya, ya. Pengennya haknya dia harus penuh, ya, tapi kewajiban dia lalai untuk melaksanakannya, ya. Yang perempuan, ya, ketika berkumpul sama perempuan sukanya menyalahkan laki-laki terus, ya. Salah terus laki-laki, ya. Kita mah gimana para laki-laki saja, katanya. Kalau laki-lakinya mah pandai ngambil hati, kita mah pasti jadi perempuan solehah kita. Kita mah pasti bagus. Begitu juga laki-laki. Kalau sudah kumpul sama-sama laki-laki, dia akan ngomong, kita mah gimana para perempuan mah. Kalau para istri kita nih pandai mengambil hati, kalau para istri kita ini baik, bagus dengan kita, kita mah jauh lebih bagus. Tapi mun dia tak pandai-pandai berbuat baik, enggak pandai-pandai ngambil hati kita, kita pun malas untuk berbuat baik kepada dia. Ini fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Masing-masing saling menuntut haknya tanpa memperhatikan kewajibannya. Kalau seperti ini maka tidak ada selesainya, tidak ada habisnya. Yang satu ketika ingin melaksanakan kewajibannya, dia menuntut dulu pasangannya untuk menunaikan haknya dia, sehingga dia enggak melaksanakan kewajibannya dengan dalih pasangannya enggak memberikan haknya dia. Yang pasangannya begitu juga, dia ingin melaksanakan kewajibannya dengan syarat haknya sudah terpenuhi dulu. Maka kalau haknya belum sempurna terpenuhi, dia pun enggak mau melaksanakan kewajibannya. Maka kalau seperti ini, tidak akan pernah ada selesainya, tidak akan pernah ada habisnya. Ibaratnya kalau teori ini teori ayam dan telur, berdebat terus mana yang lebih dulu, ayam ke telur ke. Ada yang bilang yang lebih dulu ayam, katanya, karena telur itu berasal dari ayam. Yang satu tidak mau kalah, enggak, yang lebih dulu telur, karena ayam itu berasal dari telur. Akhirnya debat terus, nunggu Abu Nawas ngasih jawaban baru akhirnya ketemu jawabannya. Enggak selesai-selesai masalahnya. Kenapa? Karena masing-masing saling menuntut tanpa memperhatikan daripada kewajiban yang harus dilaksanakan.
maka syariat Islam ya, ini sudah memberikan daripada aturan-aturan yang sempurna di dalam berumah tangga, di dalam membina keluarga yang islami, di dalam membina daripada keluarga yang akan menghasilkan sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana ada hak, ada kewajiban-kewajiban seorang suami kepada istri, begitu juga ada kewajiban-kewajiban istri kepada suami. Nabi SAW sebagai suri tauladan kita yang paling utama, beliau mengatakan khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik kepada ahli keluarganya, kepada istrinya. Dan aku, kata Nabi, adalah yang paling baik kepada istri. Ya. Para sahabat mengatakan, kami enggak pernah melihat orang yang paling baik sama keluarganya melebihi Nabi SAW. Beliau paling luar biasa baiknya, bagusnya sikap beliau, perilaku beliau ya, kepada ahli keluarganya. Meskipun beliau adalah pemimpin dua dunia, dua alam, dunia maupun akhirat ya. Akan tetapi ketika Nabi SAW berada di rumahnya ya, beliau tidak sungkan ya. Beliau tidak mentang-mentang seorang laki-laki, seorang pemimpin ya, kemudian bersikap diktator ya. Bersikap hanya bisa memerintah saja. Beliau membantu pekerjaan di rumah ya. Beliau membantu daripada pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Bahkan beliau diriwayatkan menjahit bajunya sendiri ya. Beliau membantu-bantu bersihkan rumah dan lain sebagainya. Maka ini sikap seorang laki-laki yang harus kita ambil ya. Memang kewajiban utama kita adalah memberikan nafkah kepada keluarga kita, tapi tidak ada salahnya ketika kita sedang di rumah, ketika kita sudah istirahat, ketika kita sudah ada waktu luang, kita bantu, kita lihat pekerjaan istri ya. Oh ini rumah belum rapi, oh ini ya, mungkin dia udah keletihan ya, piring mangkuk ini masih agak banyak ya. Kita bantu cucikan dan lain sebagainya. Maka ini adalah bukan kehinaan bagi laki-laki, justru menunjukkan kesempurnaan, kemuliaan laki-laki tersebut yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para istri. Mereka yang terbaik adalah mereka yang dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shama syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha, dakhalat jannata min ayyi abwabin sya." Kalau perempuan ini jaga salatnya 5 waktu, jaga puasanya di bulan Ramadan, jaga kehormatannya, kemudian mentaati daripada suaminya, mentaati suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Taati suami. Jadikan suami itu pemimpin kita. Jadikan suami itu orang yang kita dengarkan daripada nasihatnya, kita dengarkan daripada omongannya. Jangan jadikan suami itu lawan kita ya. Ini suami kadang-kadang dijadikan seperti lawan ya. Kalau suami ngomong ya, ada salah sedikit langsung dilawan ya, langsung didebat ya, langsung diserang balik ya. Ini kan menjadikan suami bukan sebagai pemimpin, seakan-akan suami ini adalah lawannya dia ya. Bukan begitu seharusnya sikap perempuan ya. Semakin tunduk seorang perempuan itu kepada suaminya, semakin taat ya, maka semakin mulia perempuan tersebut, bukannya semakin hina ya. Kemuliaan perempuan itu adalah semakin tunduk, semakin taat dia kepada suaminya, maka semakin mulia perempuan tadi. Bahkan di dalam aturan syariat ya, seandainya di dalam suatu perkara, suatu urusan ya, suami punya pendapat, kita punya pendapat ya, kita tahu pendapat kita ini sebenarnya lebih bagus ya, tapi karena ini satunya pendapat suami, selama enggak bertentangan dengan syariat, maka lebih baik kita ikut daripada pendapat suami tadi ya. Sebagai bentuk ketundukan kita, ketaatan kita kepada suami.
Kita boleh ngasih usulan, ngasih saran, ya. Tapi ketika suami sudah memutuskan daripada, kita berusaha untuk tunduk, untuk taat, ya. Dan ini sangat berat sekali bagi perempuan, ya. Karena setan ini enggak ridho kalau perempuan ini bisa masuk surga dengan begitu mudahnya. Tidak rela perempuan ini bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki, sehingga kalau untuk taat itu rasanya berat sekali, ya. Susah sekali perempuan ini kalau mau taat, ya. Pokoknya selama masih bisa disangkal ini apa omongan suami ini. Selama masih bisa didebat dulu, ya. Tidak selesai di debatnya, ya. Maka jangan sampai seperti itu. Kita berusaha, ya. Kita jadikan ketaatan kita kepada suami ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Yang kita lihat adalah ada perintah Allah, ya, di dalam ketaatan kepada suami, sehingga dengan begitu kita akan mudah untuk menaati daripada suaminya. Jangan pandang suaminya secara lahiriahnya. Terkadang para perempuan ini kalau mau taat ini dia pakai syarat-syarat dulu, ya. Kami bah Ustaz gimana mau taat, kata. Suami kami bah, kata. Dia bah, ya, baca Qur'annya masih banyak kami, ya. Dia sholat masih malas-malas, kata. Mana kami mau taat sama dia, ya. Maka ini adalah alasan-alasan yang dibuat-buat oleh syaitan agar kita tidak menaati daripada suami. Menaati suami adalah kewajiban bagi seorang istri selama bukan di dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara yang melanggar daripada perintah Allah. Bahkan ketika di dalam berpuasa sunnah saja, sebagian ulama fikih berpendapat tidak sah puasa sunnahnya perempuan, seorang istri yang suaminya ada di rumah kalau enggak izin dulu, enggak sah. Dan seandainya perempuan sedang puasa sunnah, suaminya minta dia berbuka, maka berbuka itu pahalanya lebih besar daripada dia berpuasa. Luar biasa, ya. Luar biasa daripada ketaatan kepada suami itu mendatangkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di tahun baru Hijriyah ini, di bulan Muharram ini, bulan yang mulia ini, bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan salah satu daripada bulan haram, ya. Bulan ini, ya, adalah bulan yang sangat dianjurkan untuk banyak berpuasa. Yang dikatakan Nabi, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, ya. Apalagi nanti di tanggal 10 Muharram, hari Asyura, itu ganjaran daripada puasanya lebih besar daripada puasa di hari-hari yang lainnya. Dapat mengampunkan dosa selama 1 tahun yang lalu. Maka kita berusaha, kalau suami kalau bisa jangan dilarang istrinya, ya, untuk berpuasa sunnah, ya. Memang punya hak suami untuk, ya, melarang dan lain sebagainya. Tapi kalau puasa di momen-momen yang begitu, ya, besar keutamaannya, maka jangan sampai dilarang, ya. Nah, begitu juga, ya, di dalam bulan Muharram ini, ya, Nabi SAW sabdakan di dalam sebuah riwayat, ya, man wassa'a ala iyalihi, siapa yang meluaskan daripada nafkahnya, meluaskan pemberiannya kepada ahli keluarganya, istrinya, anaknya. Meluaskan di sini maksudnya lebih daripada yang seharusnya, ya. Yang seharusnya mungkin uang belanjanya sehari 100.000 dilebihkan ini, ya, pada hari Asyura khususnya, ya. Tapi bukan hanya terkhusus hari tersebut saja. Maksudnya motivasi untuk, ya, kalau memang kita mampu memberikan lebih, berikan lebih, ya. Kenapa? Uang belanja yang kita kasihkan lebih untuk orang rumah kita enggak akan lari kemana-mana, kecuali lari untuk kemaslahatan kita juga, untuk makan, untuk minum, ya, untuk keperluan-keperluan yang lain dan sebagainya. Maka Allah akan meluaskan rezekinya selama 1 tahun penuh, ya. Yang meluaskan daripada, ya, nafkahnya untuk keluarganya, terutama pada hari Asyura, maka Allah akan luaskan daripada rezekinya selama 1 tahun, ya. Dan bahkan sedekah yang paling utama adalah sedekah yang kita berikan kepada ahli kerabat terdekat kita, ya. Semakin dekat daripada hubungan kekeluargaan kita dengan seseorang, maka sedekah itu akan lebih utama, ya.
Makanya di dalam Al-Qur'an itu kalau ada anjuran-anjuran infak itu ya, disebutkan yang paling utama adalah kepada kedua orang tua, kepada kerabat ya. Apalagi kalau yang sifatnya wajib, maka yang wajib sudah pasti lebih utama ya. Kita penuhi daripada kewajiban ya, dengan semampu kita ya, dengan segala usaha kita, kemudian kita berusaha untuk menambah, melebihkan ya. Karena itu adalah sedekah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi perempuan, jangan membebani suami melebihi daripada kemampuannya. Kita masing-masing tahu kemampuan suami kita. Kita masing-masing tahu kadar berapa pendapatannya perkiraan sebulan. Janganlah kita meminta sesuatu yang di luar kemampuan suaminya. Kadang mohon maaf karena sering saya mendengar keluhan daripada para suami ya, mengatakan, bagaimana nih Ustaz, istri ini mau ulang tahun mintanya iPhone katanya. Padahal iPhone harganya belasan juta. Gaji saya bahannya cuma 2-3 juta ya. Mana mau belikan iPhone ya. Ini kan kadang seperti ini ya, menjadi beban pikiran daripada para suami ya. Karena permintaan yang terlalu banyak, kemudian pendapatan yang terbatas, akhirnya para suami banyak yang pusing memikirkan tersebut, sampai sebagian ada yang mengambil jalan pintas, naudzubillah min dzalik. Akhirnya uang kantor digelapkan, uang proyek digelapkan ya. Uang yang seharusnya untuk disalurkan digelapkan. Kenapa? Salah satu faktornya karena terlalu banyak tuntutan dari para istri. Maka pada momen subuh ini ya, kita berusaha lagi. Momen hijrah ini kita berusaha diri kita juga hijrah. Hijrah bukan hanya berpindah tempat, tapi berpindah sikap. Bagaimana dari ya, sifat-sifat kita yang masih banyak kekurangan, keburukan, kita menjadi sifat yang lebih baik. Yang sebelumnya masih banyak pertengkaran dalam keluarga, kita berusaha untuk memperbanyak daripada keharmonisan. Yang sebelumnya masing-masing masih mempertahankan egonya, kita berusaha hijrah untuk melepas ego kita ya. Lebih untuk sabar ya. Lebih untuk mengalah, masing-masing untuk berusaha mengalah, sabar kepada pasangan kita. Karena pasangan kita bukan malaikat, bukan para nabi, para rasul. Mereka banyak kekurangannya. Karena ada dalam sebuah riwayat dikatakan, terakhir penutup ya, barang siapa ya, seorang suami yang sabar atas perilaku perbuatan buruk istrinya, maka akan diberikan pahala sebagaimana kesabaran Nabi Ayub menghadapi ujian-ujian dari Allah SWT. Seorang istri yang sabar atas perilaku buruk daripada suaminya ya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana kesabaran Asiyah, istrinya Fir'aun ya. Suaminya orang yang paling dilaknat Allah, tapi istrinya dicontohkan seperti istri yang solehah oleh Allah. Di dalam surat At-Tahrim Allah contohkan perempuan yang solehah adalah istrinya Fir'aun ya. Kenapa? Untuk memberikan contoh kepada para wanita. Kamu mau jadi wanita solehah, enggak harus suamimu ini harus orang yang sempurna dulu, enggak. Kamu bisa jadi perempuan solehah meskipun suamimu ini banyak kekurangan. Jadikan dirimu adalah perempuan yang taat, yang bisa melayani dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita di subuh hari ini perkumpulan yang mendatangkan rahmat-Nya, yang menjadi sebab kita semua mendapatkan daripada petunjuk dari Allah, dan semakin baik kehidupan kita, keluarga kita semakin tumbuh sakinah, mawaddah warahmah, saling memahami, saling mengerti satu sama lain. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam keluarga tersebut menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit dapat saya sampaikan, ada benar semata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi wa taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.